Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sabdone Langit. Sebelum adanya peradaban manusia yang tinggal di tanah Jawa, selayaknya orang yang beriman mempercayai tentang hal-hal gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Malaikat dan jin adalah makhluk gaib yang tak kasat mata. Sang Hyang adalah istilah kepercayaan dalam Kapitayan, salah satu agama kuno di tanah Jawa. Kejawen wiwitan. Secara sejarah etimologi bahasa kuno Jawa Sunda adalah memiliki arti sosok yang disembah. Karena memiliki kedudukan sebagai penguasa yang tak kasat mata, serta menguasai suatu tempat yang dipercaya oleh beberapa masyarakat atau kepercayaan oleh sosok 9 Sang Hyang. Sosok penguasa ini bisa didapat karena keturunan maupun keilmuannya yang tinggi. Inilah nama-nama 9 Sang Hyang yang ada di tanah Jawa. 1. Sang Hyang Astadewa. Astadewa dipercaya sebagai pemimpin para Sang Hyang yang bersemayam di Gunung Semeru selama ribuan tahun yang lalu. Pada zaman sebelum masuknya agama Islam di tanah Jawa yang dibawa oleh Syekh Subakir, Astadewa melakukan pertarungan dengan Syekh Subakir karena dianggap membawa ajaran baru dan mengusik ketenangan para Sang Hyang atau alam gaib di Pulau Jawa. Menurut cerita, pertarungan itu berlangsung selama 40 hari dan pada akhirnya Astadewa memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan syarat perjanjian tertentu. Yakni salah satunya perjanjian itu ajaran Islam boleh menyebar luas seluas-luasnya, akan tetapi agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh Astadewa jangan sampai dihilangkan di muka bumi, khususnya tanah Jawa. Astadewa juga mempunyai beberapa anak. Anak Sang Hyang mendapat gelar Rahyang. Di antaranya adalah Jaya Manggala atau Joyo Mongolo, dalam bahasa Jawa, yang bersemayam di Gunung Lawu, yang kemudian mempunyai anak lagi yaitu Rahyang Jayawisesa atau Rahyang Joyowiseso, yang menempati alas Purwo Banyuwangi. Berikutnya adalah Rahyang Jayadharma atau dipanggil bahasa Jawanya Rahyang Joyodarmo yang menguasai di Gunung Salak. Rahyang Jayadharma dipercaya sebagai pendamping gaib dari keturunan Pajajaran. Dari mulai Linggawangi, Raja Galupakun, sampai anak-anaknya, Prabu Siliwangi sampai keturunannya dari Nyi Subang Larang. 2. Sang Hyang Baruna. Sang Hyang Baruna atau Ratu Monggo Segoro Kidul adalah penguasa lautan pantai selatan yang berwujud naga. Ratu Pantai Kidul dengan Nyi Roro Kidul itu berbeda. Sang Hyang Baruna yang berkuasa di pantai selatan, sangat kuat pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa pada zaman dahulu, dan membuat dinasti di tanah Jawa. Anak dari Sang Hyang Baruna adalah Maheswari Sandoro, atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Nyi Blorong. Sang Hyang Baruna juga mempunyai anak angkat. Mitos yang beredar di masyarakat yang disebut dengan Dewi Lanjar, yang mempunyai tugas menjaga pantai utara Pulau Jawa. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Dewi Lanjar itu adalah seorang laki-laki yang bernama Pondoworo. 3. Sang Hyang Lodaya. Sang Hyang Lodaya memiliki nama asli Pangeran Lalaroga Kusuma Diarga. Beliau mempunyai keilmuan pamacan atau menguasai elemen api. Jika dalam bahasa Sundanya adalah maung. Pada awalnya, Pangeran Lodaya bersemayam di Gunung Patuha. Gunung Patuha itu gunung paling tua di tanah Jawa. Dikisahkan datanglah pasukan Laut Merah yang dibawahi Hasim Badur. Pasukan jin muslim di tanah Jawa yang menduduki di ujung kulon, seputar Gunung Krakatau, Jawa Barat. Para Sang Hyang Pulau Jawa merasa terusik oleh pasukan Syekh Hasim Badur. Kemudian Astadewa merujuk Sang Hyang Lodaya untuk mengusir pasukan Syekh Hasim Badur yang ada di ujung kulon. Akhirnya terjadilah peperangan dan pertarungan 1 lawan 1 antara Sang Hyang Lodaya dengan Syekh Hasim Badur, tepatnya di ujung kulon. Pada saat itu, Sang Hyang Lodaya tidak ingin ada campur tangan dari para Sang Hyang lain beserta pasukannya. Sang Hyang Lodaya memutuskan untuk duel 1 lawan 1
dengan Syekh Hasyim Baadur. Pada pertempuran itu diceritakan, dalam gelap, Pangeran Lodaya mengeluarkan semua pasukan-pasukan andalannya untuk menyerang Hasyim Baadur. Akan tetapi, tidak ada satupun yang tembus kepada jin muslim, yaitu Syekh Hasyim Baadur, sebagai Panglima Laut Merah. Dan seketika itu Syekh Hasyim Baadur mengambil sebuah kayu. Tidak banyak, yang kayu tersebut dinamakan kayu setigi. Yang dulu kayu setigi itu dipakai oleh wali untuk membuat tasbih. Kayu tersebut dipukulkan kepada Pangeran Lodaya, dan pukulan tersebut mengenai badannya sebanyak 7 kali. Dan pada saat itu Pangeran Lodaya pun ambruk, dan langsung ditarik oleh Jayawi Sesa atau anaknya Astadewa. Kemudian dibawa ke Gunung Patuha untuk disembuhkan dan dirawat di sana. Dari kejadian itu, Sang Hyang Lodaya diam-diam ke ujung kulon dan memeluk agama Islam. Mengetahui setelah muslimnya Pangeran Lodaya, membuat para Sang Hyang murka dan marah. Akhirnya Sang Hyang Astadewa mengutus Sang Hyang Brajadharma untuk mengusir Sang Hyang Lodaya di Gunung Patuha. Karena dianggap sudah berbeda ajaran, maka terjadilah pertarungan antara Sang Hyang Lodaya dengan Sang Hyang Brajadharma, penguasa petir di Gunung Galunggung. Pertarungan antara mereka sangat dahsyat, sehingga memporak-porandakan sekitar, sehingga membuat Gunung Patuha meletus pada abad ke-9. Untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut, akhirnya Sang Hyang Lodaya pergi meninggalkan Gunung Patuha. Dalam perpindahannya, Sang Hyang Lodaya sempat tinggal di Gunung Sancang. Namun akhirnya Sang Hyang Lodaya membuat istana di Gunung Cermai. Sang Hyang Lodaya adalah pemimpin pasukan Maung, dan menjadi panglima perang pasukan gaib dari barisan Prabu Siliwangi di tanah Pajajaran. 4. Sang Hyang Brajadharma. Sang Hyang Brajadharma adalah salah satu Sang Hyang yang mempunyai keilmuan yang dapat mengendalikan petir, yang bersemayam di Gunung Galunggung Tasikmalaya, dan mengayomi kepatraan atau kerajaan di Gunung Galunggung, yang akhirnya berubah menjadi kerajaan di Tatar Pasundan. Sang Hyang Brajadharma juga yang mengasuh dan mendidik Rahyang Jayadharma, anaknya Astadewa yang dititipkan dari sejak lahir oleh Sang Hyang Astadewa. 5. Sang Hyang Agni Bagaswara. Sang Hyang Agni Bagaswara yang memiliki keilmuan unsur api. Sang Hyang Agni Bagaswara juga membuat senjata atau pusaka gaib. Sang Hyang Agni lebih banyak bersemayam di gunung. 6. Sang Hyang Antigosoma. Sang Hyang Antigosoma berada di Gunung Bromo. Sang Hyang Antigosoma mempunyai anak yakni Panca, atau masyarakat lebih mengenal dengan nama Eyang Sapu Angin yang menjaga Gunung Merapi. 7. Sang Hyang Ananjaya. Sang Hyang Ananjaya dahulunya lebih sering berada di Gunung Rawo. Sang Hyang Ananjaya mempunyai keilmuan Wanarayuda. Untuk meningkatkan tingkat keilmuannya, Sang Hyang Ananjaya melakukan tapa brata di Gunung Semeru. 8. Sang Hyang Anantasena. Diceritakan, dalam gelap tidak ingin menemui manusia. Hanya anaknya yang selalu berinteraksi dengan manusia, yaitu Eyang Sapu Angin. 9. Sang Hyang Surya Divaseka. Sang Hyang Surya Divaseka, sesuai namanya mempunyai keilmuan unsur matahari. Tinggal dan berkuasa di Gunung Agung Bali. Itulah 9 Sang Hyang Tanah Jawa. Nusantara atau Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini adalah kepercayaan akan adanya makhluk-makhluk gaib termasuk ratu-ratu gaib. Ratu-ratu gaib ini telah lama menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Mereka diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut ini adalah 7 ratu gaib yang menguasai wilayah Nusantara. Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul adalah salah satu tokoh mitos yang populer di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki kecantikan dan kekuatan magis. Ada banyak versi cerita yang menceritakan tentang legenda Nyai Roro Kidul.
Tetapi salah satu yang paling terkenal adalah versi yang menghubungkannya dengan kerajaan Pakuan Pajajaran. Menurut cerita, Nyai Roro Kidul ini adalah putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pakuan Pajajaran yang bernama asli Putri Kandita. Ia sangat dicintai oleh ayahnya, namun cinta ayahnya tidak cukup untuk melindunginya dari kejahatan para selir dan saudara-saudaranya. Para selir dan saudara-saudara Putri Kandita meminta bantuan seorang penyihir untuk menyingkirkan Putri Kandita. Sang penyihir pun mengituk Putri Kandita dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Putri Kandita kemudian melarikan diri dari istana dan tinggal di pantai selatan. Di sana ia mendapatkan mimpi untuk menceburkan diri ke air laut agar sembuh dari penyakitnya. Setelah sembuh dari penyakitnya, Putri Kandita menjadi penguasa Laut Selatan, dan dikenal sebagai Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul kemudian dikaitkan dengan berbagai mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah larangan untuk mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Konon warna hijau adalah warna kesukaan Nyai Roro Kidul, dan siapapun yang memakai baju hijau akan ditarik ke dalam istana gaibnya di dasar laut. Orang yang ditarik akan dijadikan pelayan atau pasangan Nyai Roro Kidul. Namun ada juga penjelasan ilmiah untuk mitos ini. Salah satunya adalah bahwa warna hijau akan menyulitkan pencarian jika ada orang yang terseret ombak. Karena warna hijau akan menyatu dengan warna air laut yang keruh. Selain itu pantai selatan juga dikenal berbahaya karena adanya fenomena arus pecah, yaitu arus yang bergerak dari pantai menuju ke laut dengan kecepatan tinggi. Arus ini dapat menyeret orang ke tengah laut dan sulit diselamatkan. Nyai Blorong. Kerajaan Laut Nyai Roro Kidul mempunyai hubungan erat dengan seorang patih yang berperan sebagai pemimpin pasukan kerajaan, yaitu Nyai Blorong. Pasukan kerajaan pantai selatan didominasi oleh perempuan-perempuan yang memiliki fisik dan mistik yang luar biasa. Nyai Blorong dikenal sebagai salah satu pimpinan pasukan yang sangat kuat dan kejam, sehingga kerajaan tersebut mampu bertahan dari berbagai zaman. Nyai Blorong merupakan tokoh mistis yang legendaris dalam cerita rakyat Jawa. Ia bernama asli Nyai Mas Dewi Anggatri, seorang wanita cantik yang menjabat sebagai panglima tertinggi kerajaan pantai selatan. Nyai Mas Dewi Anggrati awalnya adalah seorang manusia biasa yang tinggal di lingkungan kerajaan di Jawa. Namun ia memiliki sifat yang angkuh dan kejam, sehingga ia diusir dari kerajaannya. Ia kemudian ingin bertapa dan mengasingkan diri di hutan, tetapi secara tidak sengaja ia terjatuh ke sebuah lubang yang ternyata merupakan pintu masuk ke kerajaan Nyai Roro Kidul. Nyai Mas Dewi yang masuk ke dalam kerajaan itu ditangkap dan akan dieksekusi oleh Nyai Roro Kidul. Namun sang ratu merasa iba dan kasihan kepada Nyai Mas Dewi setelah mendengar ceritanya dan memutuskan untuk merawatnya dan memberinya kekuatan ular. Ia kemudian diberi nama baru, yaitu Nyai Blorong. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Nyai Blorong tidak ada hubungannya dengan kerajaan pantai selatan. Ia diyakini sebagai ratu siluman ular yang suka membuat kerusuhan di pantai selatan, sehingga banyak kejadian aneh di sana yang dikaitkan dengan kisahnya. Kisah kekejaman Nyai Blorong sangat bertolak belakang dengan kisah Nyai Roro Kidul yang baik hati dan tidak mengganggu manusia. Namun ada juga yang percaya bahwa Nyai Blorong dapat membantu keuangan manusia, sehingga pesugihan Nyai Blorong masih dipercaya hingga saat ini. Dewi Lanjar. Dewi Lanjar adalah sosok legenda yang dikenal sebagai penguasa pantai utara, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Ia digambarkan sebagai sosok wanita cantik dan suka memakai pakaian berwarna biru. Nama asli Dewi Lanjar adalah Rara Kuning. Dalam bahasa Jawa, Lanjar memiliki arti sebagai perempuan yang sudah bercerai dan belum memiliki anak. Kisah Dewi Lanjar dimulai dari kisah cintanya yang tragis. Ia menikah dengan seorang pangeran dari kerajaan Mataram, namun pernikahan mereka tidak bahagia. Sang pangeran sering berburu dan meninggalkan Rara Kuning sendirian. Suatu hari sang pangeran meninggal dalam sebuah pertempuran. Rara Kuning sangat sedih dan ia terus memikirkan suaminya dan tidak dapat melupakannya. Lama-kelamaan Rara Kuning menyadari bahwa terus memikirkan suaminya hanya akan membuatnya semakin sedih.
Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke arah selatan untuk berdamai dengan apa yang dialaminya. Dalam perjalanannya, Rara Kuning bertemu dengan Panembahan Senopati Raja Mataram. Panembahan Senopati menyarankan kepada Rara Kuning untuk pergi ke pantai selatan, untuk bertemu dengan Ratu Kidul. Rara Kuning pun mengikuti saran dari Panembahan Senopati. Ia pergi ke pantai selatan dan melakukan pertapaan. Setelah beberapa lama Rara Kuning berhasil mencapai moksa, ia menjadi dewi yang memiliki kekuatan gaib. Ratu Kidul penguasa pantai selatan menerima Rara Kuning sebagai bawahannya. Rara Kuning diberi tugas untuk menjaga pantai utara. Sejak saat itulah Rara Kuning yang juga dikenal sebagai Dewi Lanjar mulai menjadi penguasa yang baik dan bijaksana. Ia melindungi pantai utara dari ancaman dan memberi berkah kepada nelayan dan penduduk pesisir. Ia juga dipercaya sebagai pemberi pesugihan, yaitu kekayaan yang didapat dengan cara mistis. Dewi Rinjani. Dewi Rinjani adalah sosok ratu gaib yang dipercaya oleh masyarakat sebagai penguasa Gunung Rinjani. Gunung berapi tertinggi di Indonesia yang berada di Lombok. Dewi Rinjani memiliki julukan Ratu Mas Prawira. Ia memiliki sepasang burung berparuh dan berkuku besi yang sakti. Sepasang burung inilah yang mengais-ngais Gunung Rinjani sehingga gunung tersebut menjadi datar dan menjadi sebuah pulau. Pulau baru tersebut kemudian dinamai Pulau Sasak karena rapat oleh pepohonan. Dewi Anjani kemudian diingatkan oleh Pati Songan untuk mengisi pulau itu dengan mengubah sejumlah jin bangsawan menjadi manusia sesuai dengan pesan kakeknya Nabi Adam. Kisah ini diyakini sebagai asal-usul terjadinya manusia di Pulau Lombok, sehingga masyarakat suku Sasak sangat menghormati Dewi Anjani. Mereka mengadakan ritual sembek untuk memohon izin kepada Dewi Anjani sebelum melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Ada juga kisah yang mengatakan bahwa Dewi Anjani merupakan seorang putri raja yang tidak diperbolehkan oleh orang tuanya menikah dengan kekasih pilihannya. Setelah itu Dewi Anjani bertapa dan tiba-tiba menghilang pada suatu tempat di dalam mata air bernama Mandala. Sang ratu berpindah tempat dari alam nyata ke alam gaib yang menjadi titik awal Dewi Anjani menjadi bangsa jin. Karena kepribadiannya yang welas asih, komunitas bangsa jin kemudian mengangkatnya sebagai seorang ratu. Dewi Anjani diyakini bersemayam di puncak Gunung Rinjani memimpin komunitas bangsa jin, yang sebagian besar beragama Islam. Pengikut sang ratu merupakan jin yang baik-baik yang tidak suka mengganggu manusia. Konon pada saat tertentu pengunjung dapat melihat istana Ratu Jin di sebuah lautan kaldera bernama Segara Muncar. Nyi Pelet. Nyi Pelet adalah sosok legendaris yang sangat populer di masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai perempuan cantik yang memiliki ilmu pengasihan yang sangat ampuh. Namun di balik kecantikannya Nyi Pelet menyimpan kisah kelam tentang ambisinya untuk tetap awet muda. Menurut cerita rakyat, Nyi Pelet awalnya adalah seorang perempuan biasa yang menguasai ilmu aliran hitam. Namun ambisinya yang kuat untuk tetap cantik dan awet muda membuatnya nekat mencuri kitab mantra asmara yang diciptakan oleh Ki Buyut Mamuntapa. Kitab ini berisi berbagai ajaran tentang asmara dan cara memikat lawan jenis. Salah satu ajian yang paling terkenal dari kitab mantra asmara adalah ajian Jaran Goyang. Ajian ini mengajarkan ilmu menaklukkan hati seorang yang diincar. Setelah berhasil mendapatkan kitab mantra asmara ini, Nyi Pelet kemudian memanfaatkan ajian ini untuk menggaet pria-pria muda. Meskipun Nyi Pelet sudah berusia ratusan tahun, namun berkat ajian Jaran Goyang, ia terlihat masih sangat muda dan menarik banyak pria yang terpikat oleh kecantikannya. Namun pria-pria ini hanyalah tumbal bagi Nyi Pelet. Setelah puas mempermainkan mereka, Nyi Pelet akan menghabisi mereka. Para pria yang dibunuh oleh Nyi Pelet menjadi sumber energi yang menjaga kecantikannya. Dengan cara ini Nyi Pelet akan tetap awet muda dan cantik. Nyai Gadung Melati. Gunung Merapi mentimpan banyak misteri dan tokoh mitologi. Salah satunya yaitu Nyai Gadung Melati. Konon Nyai Gadung Melati merupakan sosok ibu muda berparas cantik. Ia diyakini sebagai pemimpin makhluk halus di Gunung Merapi.
Pimpinan dari makhluk halus ini berbentuk perempuan berpakaian gadung melati atau hijau daun. Konon tugasnya memelihara kesuburan dan kehijauan semua tanaman gunung. Nyai Gadung Melati disebut juga sebagai penunggu dari gerbang kerajaan Merapi di Gunung Utoh. Masyarakat setempat percaya lokasi tersebut sebagai pintu gerbang utama menuju Keraton Merapi yang terletak di kawah puncaknya. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat, sebelum meninggal Nyai Gadung Melati hidup bersama dengan anak semata wayangnya. Suatu ketika sang anak ingin kebun pekarangan rumahnya asri dan tanamannya tumbuh subur. Namun karena tanahnya gersang, maka permintaan anaknya tidak dapat dipenuhi oleh Nyai Gadung Melati. Nyai Gadung Melati kemudian membuat sayembara. Barang siapa dapat membuat perairan hingga ke pekarangan rumahnya dan membuat tanamannya tumbuh subur, maka akan menjadi saudaranya apabila perempuan, atau akan menjadi suaminya jika laki-laki. Setelah semua orang yang mengikuti sayembara gagal, maka Ki Ageng Sukuhlah yang mampu memenuhi syarat tersebut. Namun pada akhirnya Nyai Gadung Melati ingkar dengan janjinya. Ia enggan menikah dengan Ki Ageng Suku karena dianggap sudah tua renta. Karena pengingkaran janji inilah akhirnya Ki Ageng Suku mengutuk Nyai Gadung Melati menjadi arca di desa suku kawasan lereng Gunung Merapi. Sejak saat itu Nyai Gadung Melati dianggap mampu hadir kembali. Ia masih hidup di alam lain dan masih menyayangi warga lereng Gunung Merapi. Dewi Sri. Siapa yang tidak mengenal nama Dewi Sri? Salah satu legenda yang tersebar luas di Indonesia adalah kisah Dewi Sri. Kisah ini berkaitan dengan mitos tentang asal mula padi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu Dewi Sri sering dijuluki sebagai Dewi Padi. Walaupun di setiap daerah memiliki versi kisah yang berbeda-beda. Menurut salah satu versi kisah di Jawa Barat, Dewi Sri adalah Dewi kesuburan yang terlahir dari kesedihan. Dewi Sri berasal dari telur yang terbentuk dari air mata Dewa Anta. Dewa Anta yang berwujud naga dan merasa rendah diri sehingga menangis. Dari mata air itulah tercipta beberapa telur. Salah satunya pecah dan mengeluarkan bayi perempuan yang diberi nama Dewi Sri Pohaci. Dewi Sri Pohaci dirawat oleh Dewi Uma istri Batara Guru yang memerintah di surga. Ketika dewasa, Dewi Sri Pohaci ini memiliki kecantikan yang memikat hati Batara Guru sehingga ia bernafsu untuk bersenggama dengannya. Awalnya Dewi Sri Pohaci menolak untuk bersenggama dengan ayah angkatnya sendiri. Namun karena terus mendapatkan paksaan akhirnya ia bersedia dengan syarat diberi buah-buahan yang ia inginkan. Sejak menginginkan buah-buahan itulah Dewi Sri Pohaci kehilangan nafsu makan, sehingga tubuhnya menjadi kurus. Ketika Batara Guru gagal mendapatkan buah yang diinginkan itu, Dewi Sri Pohaci pun meninggal. Namun kematian Dewi Sri Pohaci membawa berkah dan kesuburan bagi para petani, sebab dari kepalanya tumbuh pohon kelapa dan dari pusarnya tumbuh tanaman padi. Dan dari dadanya tumbuh pohon pepaya. Sementara itu dari rambutnya tumbuh rerumputan, dari tangannya tumbuh pohon mangga dan dari kakinya tumbuh buah-buahan seperti ubi dan ketela. Itulah 7 ratu gaib yang menguasai wilayah Nusantara. Mereka memiliki kisah dan kekuatan yang berbeda-beda, namun mereka semua memiliki kesamaan yaitu sebagai penguasa yang dihormati dan disegani oleh masyarakat Nusantara. Mereka juga menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah Nusantara. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.